saya Farah Syahrani dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan praktik yang saya buat, yaitu bagian membran sel. Untuk membuat membran sel ini diperlukan waktu kurang lebih 2 hari dan biaya yang dikeluarkan sekitar 40.000. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada tray telur, telur, sedotan, kertas yang sudah tak terpakai, kertas origami, lem tembak, lilin, lidi, double tip, gunting, dan aqua botol yang tidak terpakai. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu membran sel. Membran sel adalah membran semi permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel bersifat selektif, permeabel atau semi permeabel karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa. Molekul berukuran kecil seperti air, karbon dioksida, dan oksigen dapat melewati membran plasma secara langsung melalui lapisan fosfolipid dan membran plasma. Selanjutnya ada ciri-ciri dari membran sel. Ciri membran sel yaitu membran sel terbuat dari fosfolipid layer. Yang kedua, membran sel mengatur molekul masuk dan keluar dari sel sehingga bersifat selektif permeabel. Yang ketiga, struktur dasar membran sel itu adalah lapisan ganda fosfolipid yang memiliki kepolaran berbeda. Jadi ciri membran sel itu seperti berbentuk fosfolipid layer, selektif permeabel, dan berbagai macam komponen lainnya. Membran sel bersifat selektif permeabel karena dapat berfungsi untuk mengontrol transportasi zat yang keluar dan masuk sel. Selanjutnya itu ada fungsi membran sel. Fungsi membran sel itu sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Yang kedua, mengontrol zat-zat yang akan masuk maupun yang akan keluar meninggalkan sitoplasma. Yang ketiga, mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dalam lingkungannya. Yang keempat, menjadi tempat beberapa reaksi, misalnya reaksi terhadap cahaya matahari dan reaksi oksidasi dalam respirasi. Yang kelima, ada sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar seperti hormon dan bahan kimia lainnya, baik zat tersebut berasal dari lingkungan luar sel maupun dari dalam sel itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi struktur masing-masing ini dari bagian membran sel. Yang pertama itu ada fungsi dari glikolipid. Fungsi dari glikolipid itu melekat pada bagian permukaan membran sel dan berperan untuk mengenali sel lain dalam tubuhnya. Yang kedua ada glikoprotein. Glikoprotein itu membantu komunikasi antara sel dan transportasi senyawa-senyawa di dalam dan di luar sel. Yang ketiga itu ada protein. Protein itu senyawa penting yang memiliki banyak kegunaan. Fungsi protein antara untuk menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi protein adalah menghasilkan enzim, hormon yang dapat menjaga fungsi sel dari organ tubuh. Yang keempat ada fungsi hidrofilik kepala, yaitu melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam atau sebagai pembatas antar sel dengan bagian luar sel. Yang kedua itu memperkokoh sel. Yang ketiga itu agar sel tidak pecah. Yang kelima itu ada hidrofobik ekor ataupun ekor hidrofobik. Lapisan ini berguna untuk memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan selama kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Selanjutnya itu ada channel protein, adalah pengaturan khusus asam amino yang tertanam di dalam membran sel. Fungsinya untuk menyediakan jalan hidrofilik untuk air dan ion-ion kecil seperti protein transport. Setiap protein saluran memiliki ukuran dan bentuk yang menyesuaikan semua kecuali molekul yang paling spesifik. Yang ketujuh itu ada protein membran integral atau protein integral, membuat transporter saluran
reseptor, enzim, domain penahan, struktur membran, dan transduksi energi, serta protein yang bertanggung jawab atas adhesi sel. Sekian dari presentasi praktikum sel yang saya buat, yaitu membran sel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.